Dan contoh yang sudah jadi seperti ini teman-teman ya. Ini tidak menggunakan pupuk dasar kohe, ini kita perlihatkan nih. Dan tetapi saya tidak menanami cabai teman-teman. Saya hanya menanami buncis, kacang buncis. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, saya menggunakan rerumputan yang ada yang sudah kering ini, saya masukkan ke tengah. Nanti ini saya akan cacah lagi teman-teman. Tujuannya agar mempercepat pengomposan ketika nanti turun hujan teman-teman ya. Dan sekali lagi saya menanam cabai ke berikutnya nanti tidak akan menggunakan pupuk dasar kimia maupun organik. Dan kita lihat sama-sama nanti bagaimana pertumbuhannya, karena saya meyakini apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya yang berkah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di video saya akan menanam cabai tanpa menggunakan pupuk dasar. Dan hari ini proses penyangkulan sudah selesai teman-teman ya. Dan yang situ tuh sebenarnya sudah saya cangkul lebih lama, tetapi karena kesibukan sehingga sudah ditumbuhi rumput, belum saya lakukan pembersihan rumput-rumputnya. Tapi rumput-rumput yang di sana teman-teman nanti tidak akan saya buang, akan saya fungsikan, saya masukkan ke tengah-tengah bedekan seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, saya menggunakan rerumputan yang ada yang sudah kering ini, saya masukkan ke tengah. Nanti ini saya akan cacah lagi teman-teman. Tujuannya agar mempercepat pengomposan ketika nanti turun hujan teman-teman ya. Dan sekali lagi saya menanam cabai ke berikutnya nanti tidak akan menggunakan pupuk dasar kimia maupun organik. Dan kita lihat sama-sama nanti bagaimana pertumbuhannya, karena saya meyakini apabila tanah itu sudah ditumbuhi rumput seperti itu, yang lebat seperti itu, artinya tanah itu banyak mengandung unsur hara ya. Jadi tidak kurang lebih dengan tanaman cabai juga, prinsip saya seperti itu. Dan itu tanaman cabai saya yang biasa saya posting sudah memasuki umur 150 hari lebih teman-teman ya. Dan ini proses penyangkulannya hampir selesai. Nanti ini saya kecilkan teman-teman. Jadi yang besar-besar seperti ini saya kecilkan, dan teman-teman bisa lihat kondisi tanahnya merah seperti ini. Nah teman-teman ya, merah. Saya tidak memakai kohe kambing maupun kohe ayam atau kohe lain-lainnya. Saya hanya memanfaatkan rumput-rumput yang seperti ini, saya masukkan ke tengah bedengan. Jadi seperti itu. Untuk membuktikannya, tentu saja saya harus mempertanggungjawabkan kata-kata saya atau yang saya sampaikan. Maka dari itu kita sama-sama lihat bagaimana nanti perkembangannya. Jadi bukan semata-mata kata-kata saja teman-teman ya, tapi kita juga harus berani mempertanggungjawabkan bagaimana pertumbuhannya ke depan. Metode yang akan saya lakukan nanti adalah yang penting mencukupi unsur hara yang kita berikan ke tanaman cabai kita, seperti nitrogen, fosfat dan kalium, dan unsur-unsur mikro lainnya. Walaupun saya tidak menggunakan pupuk dasar kimia maupun organik, tetapi saya juga tetap harus menggunakan kapur dolomit teman-teman ya. Itu tujuannya untuk menetralkan pH tanah, sehingga apabila tanaman cabai itu media tanamnya atau tanahnya itu mempunyai pH yang netral, insya Allah pertumbuhannya tidak akan kerdil nanti teman-teman ya. Tapi ya
Untuk realnya kita lihat nanti bagaimana. Jadi tidak ada yang istimewa yang saya lakukan teman-teman ya dalam pengolahan lahan ini. Ya seperti ini saja, nggak ada istimewanya harus saya tambahkan ini, tambahkan itu. Tidak sama sekali teman-teman. Saya hanya memanfaatkan dedaunan atau rumput-rumput yang ada di lahan. Setelah kering saya timbun dengan tanah kembali. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini akan ada semacam rumput-rumputan. Ini juga ya organik sebenarnya ya. Nanti apabila sudah dibantu dengan air hujan, ini akan menjadi kompos juga, dan ini bagus teman-teman ya, sehingga tanah kita itu nanti tidak terjadi pemadatan. Jadi seperti itu. Dan ini sudah sering saya lakukan, makanya saya berani berbicara seperti itu. Tapi untuk meyakinkan teman-teman ya, kita lihat perkembangannya seperti apa nanti menanam cabai tanpa pupuk dasar. Dan tujuannya saya menyampaikan seperti ini adalah untuk teman-teman yang mungkin pemula ya, yang benar-benar belum pernah melakukan tanaman cabai, terus ingin melakukan tanaman cabai, agar tidak ketakutan di awal teman-teman ya, bahwa menanam cabai itu sebenarnya tidak serumit seperti yang kita bayangkan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman, ini rumput, ini sudah ditumbuhi rumput bedengan saya yang sebelumnya. Nah, jadi rumput ini hanya saya semprot dengan menggunakan herbisida. Setelah nanti mati atau kering, rumputnya ini saya biarkan saja, terus saya cacah-cacah kecil-kecil nanti tanahnya teman-teman ya, biar dia agak kecil juga nanti rumputnya yang ada pada di atas medianya ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti proses pengapurannya juga akan saya videokan, dan saya juga akan videokan juga proses penggemburannya teman-teman ya. Ya bukan penggemburan yang lembut sekali, maksudnya cuma hanya dicacah-cacah biar rumputnya itu bisa tercampur ke dalam medianya atau ke tanahnya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan bibitnya itu masih proses ya, masih proses penyemaian. Nanti saya juga akan buatkan proses penyemaian bibit cabai ya, dari awal kita menyiapkan medianya, terus seminggu setelah berkecambah sampai dengan siap tanam nanti akan saya videokan juga. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang saya lakukan dalam budidaya tanaman cabai itu tidak serumit atau tidak seribet yang harus dibeginikan, harus dibegitukan. Memang teman-teman ya, memang itu semuanya tujuannya adalah bagus, karena harapan kita ya, apabila tanahnya itu kita olah dengan bagus, memang itu juga nanti akan membawa tanaman cabai kita tuh juga lebih bagus. Tetapi trik-trik yang saya lakukan ini hanya mengolah sederhana saja, tetapi insya Allah juga nanti pertumbuhannya juga ya bisa kita lihat lah nanti teman-teman ya. Kalau saya katakan bagus sebelum kelihatan tanamannya itu nanti sepertinya kok kelihatan sombong. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk membuktikannya perkataan saya yang sebelum-sebelumnya ya, saya harus berani menunjukkan. Jadi seperti itu teman-teman ya, biar teman-teman tuh tidak termakan hoax. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Apabila ada teman-teman yang kemarin tanya, coba videokan atau bikinkan konten cara pengolahan lahannya, ya pengolahan lahannya seperti ini saja teman-teman. Nggak ada yang istimewa sama sekali, hanya dicangkul buat bedengan, dan tujuannya agar mudah untuk memasang mulsa dan juga untuk membuat drainase agar nanti airnya itu tidak tergenang ke bedengannya. Jadi tujuannya hanya seperti itu saja. Kalau soal tanahnya ya kita bisa lihat. Nah ini tanahnya teman-teman ya, nih tanahnya kering keronta. Ini sudah hampir 4 hari tidak ada hujan, nih tanahnya langsung kering keronta ini teman-teman. Nah kering merah. Tapi kenapa saya yakin mau nanami cabai tanpa pupuk dasar ya, karena memang sudah saya lakukan beberapa kali. Nyatanya toh juga tanaman cabai saya juga bisa tumbuh dan bisa juga berbuah. Jadi minimal yang saya keluarkan biaya awal itu hanya menggunakan kapur, terus mulsa, itu aja teman-teman ya. Saya cacah-cacah kecil, saya taburi kapur dolomit dan mulsa. Jadi kita bisa menekan biaya perawatan, maksudnya, atau biaya untuk menanam cabai. Sangat simpel sekali teman-teman. Dan contoh yang sudah jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tidak menggunakan pupuk dasar kohe, ini kita perlihatkan nih. Dan tetapi saya tidak menanami
cabai teman-teman. Saya hanya menanami buncis, kacang buncis. Nah, menanam kacang buncis pun saya tidak menggunakan kohe. Kita lihat sama-sama. Dan ini contoh bedengan sudah jadi teman-teman ya. Nanti juga yang sana akan saya buat seperti ini, saya gemburkan ya, gembur-gembur seperti inilah. Saya haluskan saja. Ini tanpa kohe. Kalau kita mau lihat, nah teman-teman bisa lihat kan, nggak ada campuran kohe. Tetapi memang saya gunakan kapur dolomit. Sekali lagi, tidak ada yang istimewa yang saya lakukan dalam budidaya penanaman, karena saya meyakini ya seperti itu teman-teman. Apabila rumput saja bisa tumbuh di tanah yang akan kita tanami cabai, sama halnya juga cabai, berarti tanaman cabai juga akan bisa tumbuh pada media yang akan kita persiapkan. Kuncinya hanya di situ saja, dan patokan saya seperti itu teman-teman ya. Hanya tanaman sekitar bisa tumbuh, apalagi cabai yang akan kita berikan pupuk nanti, atau unsur yang memang diperlukan pada tanaman cabai. Jadi seperti itu teman-teman. Ini contohnya teman-teman, bedengan yang sudah jadi, dan yang sana pun akan saya lakukan sama seperti ini. Nanti ketika sudah selesai semua, baru akan saya cacah kecil-kecil. Saya tambahkan juga kapur dolomit. Jadi seperti itu teman-teman ya, tidak ada yang istimewa sama sekali. Ya harapan kita, walaupun pengolahan lahannya sederhana seperti ini, ya harapan kita nanti pertumbuhan pada tanaman cabai kita juga ya mudah-mudahan bisa bagus teman-teman ya. Yang penting nanti kebutuhan tanaman kita penuhi. Jangan sampai sudah nggak olah lahan dengan menggunakan tambahan pupuk dasar, nanti pula cabainya nggak dipupuk, ya sama aja, tanaman cabai tidak akan bisa tumbuh berkembang. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini penampakan tanaman cabai yang biasa saya posting itu teman-teman. Sudah mau habis buahnya, tetapi sudah disusul lagi dengan tunas-tunas baru. Seperti itu saja teman-teman ya. Videonya mungkin sampai di sini saja. Sekali lagi, tidak ada yang istimewa yang saya lakukan dalam mengolah lahan yang akan saya tanamin cabai nanti. Hanya seperti ini saja. Dan saya sudah tunjukkan tadi ke teman-teman, kondisi tekstur tanahnya juga seperti itu. Tetapi saya meyakini tanahnya itu subur, walaupun tekstur tanahnya seperti itu, karena rumput bisa tumbuh di sekitarannya. Oke, tidak perlu berlama-lama karena saya akan melanjutkan juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.